Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Jumat Agung di NDC Ministry. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa agung. Peristiwa yang sangat penting dan berarti bagi kehidupan umat manusia. Ketaatan Yesus mengikuti kehendak Bapa sampai mati di kayu salib menjadi kemenangan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan perjamuan kudus berupa roti, biskuit atau cracker dan juga anggur, sirup atau teh. Untuk pelajar SMP dan SMA dapat mengikuti NDC Youth pada Sabtu 11 April pukul 16 di YouTube channel NDC Ministry. Dan mari kita rayakan kemenangan Yesus atas maut dengan mengikuti Joyful Resurrection Service di YouTube channel NDC Ministry atau melalui ndcministry.tv pada Minggu 12 April mulai pukul 7 pagi. NDC Kids juga mengadakan Fun Easter Celebration yang disertai aktivitas menarik pada Minggu 12 April mulai pukul 9 pagi di YouTube channel NDC Ministry. Saudara tetap dapat memberikan persepuluhan dan persembahan yang dapat diberikan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah. Bisa juga melalui website ndcministry.org/giving dan melalui aplikasi NDC Ministry. Demikian rangkuman informasi dari kami. Selamat beribadah dari rumah, selamat mengikuti perjamuan kudus, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, seluruh jemaat NDC dan umat Tuhan yang beribadah secara online bersama dengan kami saat ini. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat saudara berada, ada Roh Kudus dalam hati kita saudara. Dan hari ini dalam ibadah online kita berada dalam momen yang spesial saudara, karena kita memperingati Good Friday atau Jumat Agung. Kita memperingati bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini harus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kita, manusia ciptaannya. Dia mati bagi kita. Dia korbankan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari bawa hati kita untuk beribadah, mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan berikan. Mari kita satu dalam doa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami ada hari ini untuk memperingati Jumat Agung, di mana kami punya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kami manusia, melayani kami, mati, mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah. Terima kasih buat kasih yang terbesar yang Tuhan berikan. Kami tidak mungkin ada hari ini tanpa pengorbanan yang terbesar yang Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bawa hati kami buka hati kami. Saat ini kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. We're ready to worship you God. We're ready to praise your name. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Sing it out.
I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Say we believe in the name of Jesus. Sing this song together. Our judge and our defender suffered and crucified. Yes, Lord, forgiveness is in you. Thank you, Lord. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. Sing, I believe, oh God. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Sing it again. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Jesus Christ the Son. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, Lord. I believe you rose again. I believe in you. That Jesus Christ is Lord. Come on, church, sing it out. I believe in you, God. I believe in you, Jesus. You rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, church, lift up your hand, sing it out. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in you. In the Holy Spirit. Our God is three in one. Oh, you will rise again. Oh, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in Christ, in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Oh, we believe in you. We believe in you, Jesus. Come on, worship God. Worship our God. Worship Him. Somebody else. Bersyukur buat pengorbananmu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh,
great is our God. Sing with me, how great, yes, Lord, is our God. And always sing, how great is our God. Come on, sing, how great is our God. How great, yes, is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Come on, sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Yes, you are great, God. How great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great is our God. Name above all names. Name above all names. Jesus, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, how great is our God. Yes, you are great, God. How great is our God. And always sing, how great is our God. How great you are, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, sing, how great. Oh, sing, how great. And always sing, how great. And always sing, how great is our God. Oh, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu bagi setiap kami di atas kayu salib. Kini kami rindu Tuhan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima.
sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku berubah. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tidak pernah ku ragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik Tuhan, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh pengorbanan-Mu sempurna bagi kami
Baik saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita mengingat lewat Jumat Agung ini pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara yang di rumah atau dimanapun juga saudara berada, yang mengikuti ibadah online ini, mari saudara masing-masing mempersiapkan roti dan anggur yang sudah saudara persiapkan sebelumnya. Sambil kita katakan pujian, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini menyembah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sambil memegang roti kita angkat tinggi ke atas saudara. Kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Engkau menanggung semua dosa kami, tapi juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Kami menerima kesembuhan dengan iman. Kami percaya kuasa bilur Yesus menjamah kami di rumah dimanapun kami berada, dan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Dalam nama Yesus. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sambil kita sekali lagi memandang kepada salib Yesus,
Kita mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua umat yang bersyukur sudah ditebus dan diselamatkan katakan haleluya. Semua bersyukur katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sekali lagi semua sembah Dia. Angkat tangan katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ibadah Jumat Agung ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Tuhan Yesus seumur hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat menerima pesan Tuhan dan semuanya dikuatkan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan dan semua saudara yang mengikuti ibadah online ini, dalam ibadah Jumat Agung ini kita mau merenungkan pengorbanan Yesus, tapi kita juga mau merenungkan kuasa salib Yesus yang luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung yang hari ini kita ikuti, saya beri judul kuasa salib, the power of the cross. Saya ingin kita semua membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, seringkali kita melihat di sekitar kita tanda salib, ya. Itu bisa kita lihat waktu kita mungkin melewati sebuah gereja dan di atas ada tanda salib. Salib juga seringkali dipakai sebagai perhiasan, sebagai kalung yang indah, kalung salib. Juga kita bisa melihat ada cincin pun yang berbentuk salib. Karena memang salib adalah lambang atau simbol yang umum tentang kekristenan. Tetapi tahukah saudara bahwa salib adalah sebenarnya alat eksekusi. Salib pada masa purba berbicara tentang ketakutan yang luar biasa. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui salib. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat tadi, pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Karena salib itu saudaraku menggambarkan kematian dan kengerian yang luar biasa. Tetapi saudaraku, sejak Yesus mengalami salib dan Yesus juga mengalami kebangkitan, maka salib memiliki makna yang berbeda.
Ketika kita melihat salib, kita melihat penghiburan. Kita melihat ada harapan. Dan salib adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Di balik salib Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 kuasa yang luar biasa yang ada di balik salib Kristus. Yang pertama kita belajar dalam ibadah Jumat Agung ini, kuasa salib Yesus itu apa? Yang pertama adalah kuasa pertukaran. Apa maksudnya kuasa pertukaran? Kuasa pertukaran maksudnya lewat salib Kristus, maka hal-hal yang buruk ditimpakan kepada Kristus. Supaya hal-hal yang baik dapat dianugerahkan kepada kita. Dengan jelas saudara-saudara, kuasa pertukaran itu kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi jelas saudara-saudaraku, salib itu di atas kayu salib Yesus menanggung semua kutuk. Karena dosa kita. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini dengan perlahan, dengan seksama, maka kita bisa langsung menangkap inti dari ayat tadi. Bahwa Yesus menjadi kutuk. Karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus menjadi kutuk karena kita. Agar kita semua yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita menerima berkat. Ini kuasa pertukaran yang luar biasa. Yesus menjadi kutuk di atas kayu salib supaya kita menerima berkat. Yesus dihukum di atas kayu salib agar kita diampuni. Yesus dijadikan dosa di atas kayu salib agar kita dijadikan benar. Yesus disakiti dalam proses penyalibannya. Yesus menanggung penderitaan yang luar biasa agar kita disembuhkan. Yesus menjalani kematian agar kita menerima kehidupan. Yesus mengalami kemiskinan agar kita menikmati kelimpahan dan seterusnya. Itu sebabnya hari ini dalam ibadah Jumat Agung, datanglah kepada salib Kristus supaya kita menukarkan segala kelemahan kita dengan kuasanya yang luar biasa. Salib, kuasa salib adalah kuasa pertukaran. Saya dorong kita semua hari ini dalam situasi krisis, datang pada salib Kristus. Di situ ada kuasa pertukaran. Yang kedua, salib berbicara tentang kuasa penerimaan. Yesus menanggung semua penolakan di atas kayu salib. Dan kita tahu saudara-saudara, di atas kayu salib Yesus menanggung penolakan yang luar biasa. Agar kita semua yang datang pada salib Yesus, kita diterima oleh Bapa. Perhatikan Matius pasal 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, apakah artinya Yesus berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa umat manusia. Dalam posisi Yesus menanggung semua dosa umat manusia, Yesus menjadi pribadi yang sangat berdosa. Dalam posisi seperti itu sehingga dikatakan tadi, Allah Bapa pun memalingkan wajahnya. Allah Bapa seakan-akan meninggalkan Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi tahukah saudara, Yesus menanggung penolakan yang luar biasa. Supaya kita semua yang datang kepada salib Yesus, kita semua bisa diterima oleh Bapa.
Itu sebabnya dalam peristiwa penyaliban Yesus langsung segera diikuti dengan peristiwa yang luar biasa yang tercatat di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51. Saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Begitu Yesus mati, saudaraku, di atas kayu salib, ayat 51, apa yang terjadi? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudara, begitu Yesus mati, menanggung semua dosa kita, mengalami penolakan yang luar biasa, bahkan oleh Bapa. Diikuti kemudian sesudah Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa artinya? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa menghadap kepada Allah. Allah yang begitu suci, yang tak terhampiri. Harus imam, saudaraku, imam besar. Itu yang membawa semua doa-doa dari jemaat. Hanya imam besar yang bisa ketemu dengan Allah. Ada pembatas di situ. Di mana semua jemaat gak bisa ketemu dengan Allah. Tetapi begitu Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tadi, tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Sejak saat itu, setiap orang, termasuk saudara dan saya, bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara. Iya, Tuhan menerima kita dengan segala keadaan kita. Saudara, hari-hari kita melihat problem manusia yang sangat besar adalah merasa ditolak. Anak muda yang ditolak oleh orang tua. Atau orang tua, ayah ibu yang menolak anaknya karena sesuatu hal. Atau suami menolak istri, istri menolak suami dan lain sebagainya. Saya melihat ada banyak orang yang merasa tertolak dan tidak diterima. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang berusaha dengan segala macam cara untuk bisa merasa diterima oleh lingkungannya, diterima oleh teman-temannya. Saya mendengar bahkan ada seorang anak muda, saudaraku, karena merasa gak diterima oleh lingkungannya, dia menjadi orang yang jadi suka traktir temannya. Ternyata uang untuk mentraktir itu sebenarnya dari utang juga, saudaraku. Tapi anak muda ini rela hutang untuk mentraktir temannya supaya dia bisa diterima dalam grup itu, dianggap keren dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan kepada kita, ada banyak orang punya problem, ditolak dan tidak diterima. Adakah saudara yang mengalami hal seperti itu? Berita baik dari salib Kristus adalah lewat salib ada kuasa penerimaan. Tuhan menerima kita. Karena apa? Karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Tirai itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya setiap kita bisa datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada tanpa perantara. Mazmur 118 ayat 13 berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Sehebat apapun penolakan yang saudara alami, pandanglah kepada salib Kristus. Allah selalu menerima kita apa adanya. Ingat, salib adalah tanda positif. Artinya menambahkan sesuatu, bukan mengurangi sesuatu dalam hidup kita. Lewat salib, Allah menerima kita apa adanya. Yang setuju dan percaya diterima oleh Allah sebagaimana saudara ada. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Kuasa salib yang ketiga adalah kuasa pengorbanan. Tahukah saudara bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah jalan untuk menerima kuasa dan kemuliaan. Sehingga ketika kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9, saya akan bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 perhatikan. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara perhatikan di sini. Yesus menyelamatkan kita dengan cara dia memilih. Dengan cara berkorban. Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan itu membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tetapi tahukah saudara bahwa lewat pengorbanan Yesus. Yesus yang mau merendahkan dirinya, Yesus yang mau berkorban. Itu dikatakan membuat dia ditinggikan. Sehingga dikatakan dia mendapatkan karunia nama di atas segala nama. Dan dia menaklukkan hati setiap manusia dengan kasih-Nya. Dan saudaraku, jalan inilah yang Tuhan ingin kita melakukannya juga. Pengorbanan berkuasa membawa kita kepada kemuliaan. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Alkitab, seringkali menekankan kebenaran misalnya dalam Matius 23 misalnya. Dan Matius pasal 10. Dikatakan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa kehilangan hartanya, ia akan menerimanya 100 kali ganda dan seterusnya. Intinya kita melihat bahwa ada kuasa pengorbanan yang luar biasa lewat salib Yesus. Karena dia berkorban, dia ditinggikan dan mendapatkan karunia nama di atas segala nama. Kita mau belajar menjadi orang yang berkorban. Menjadi orang yang merendahkan diri. Supaya kita ditinggikan pada waktunya. Hari ini dalam ibadah Jumat Agung. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa salib yang merupakan kengerian pada waktu dulu. Tapi sejak Yesus disalibkan. Yesus dibangkitkan. Kita melihat ada pengharapan. Ada kuasa yang luar biasa. Biar hari ini kita semua datang pada salib Yesus. Menerima pengampunannya. Menerima penggantiannya. Menerima penerimaan dari Tuhan. Sebagaimana kita ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Pemain musik bisa siapkan diri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian dari terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Dan sementara kita menyanyi, saya mengundang pastor yang hadir bisa maju ke depan juga. Seperti biasa pada akhir ibadah. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat, setiap saudara yang mengikuti ibadah online ini. Supaya kuasa salib Kristus menjamah kita dimanapun kita berada. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memperingati Jumat yang agung. Di mana Engkau berkorban bagi kami. Di mana Engkau disalibkan. Darah-Mu tercurah untuk menebus dan menyelamatkan kami. Salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi salib adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap kami. Karena kami tahu lewat salib Engkau menerima kutuk supaya kami menerima berkat. Engkau menjadi berdosa supaya kami dibenarkan. Engkau jadi miskin supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Kami berjanji akan setia mengiring Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami. Dan hari ini dalam ibadah Jumat Agung,
Kami juga mau satukan hati para pastor di tempat ini dan semua jemaat, semua orang percaya di rumah mereka. Kami angkat tangan bersama. Sekali lagi kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan urapi, beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden dan semua tim yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, semuanya diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga mereka semua bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga pandemik ini segera berakhir Tuhan. Kami berdoa supaya virus ini tidak menyebar, tapi segera dihentikan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua orang percaya. Tuhan melindungi mereka. Jemaat NDC yang ada di rumah, anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kuasa salib Kristus menjamah setiap kami, membangkitkan setiap kami. Kami berdoa Roh Kudus menguatkan yang lemah, yang stres, yang putus asa, yang takut dibangkitkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Tentulah Engkau juga memberikan semua berkat dan perlindungan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan anak-Mu, kuatkan umat-Mu, dan lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami berdoa biar setiap orang yang mengikuti ibadah online ini semuanya dilawat oleh Tuhan. Dan pada akhirnya bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Ku. Sekali lagi katakan jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Ku. Haleluya. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu